utama. Pendidikan yang mendasar pendidikan nasional dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Kurikulum ini yang mestinya harus dilihat kembali, ditinjau kembali. Karena kalau kita melihat ke belakang, banyak pendidikan kurikulum yang dihilangkan. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran kita tentunya untuk masyarakat ke depan, Indonesia ke depan. Seperti apa? Indonesia ke depan tentu tantangannya lebih kuat. Tetapi kalau tidak dipersiapkan dengan ilmu ya, tentang sejarah, tentang etika ya, yang menjadi penguatan nilai-nilai pendidikan dasar tersebut, kita khawatir kita kehilangan jati diri kita. Tentu kalau kita melihat sebuah bangunan peradaban, latar belakangnya adalah sebuah sejarah yang panjang, dan sejarah ini tentu harus kita kembalikan kepada masyarakat kita sekarang. Bagaimana kita mulai dari yang kecil sampai kita bisa merdeka, dari mulai kita tidak memahami teknologi menjadi kita memahami teknologi. Perkembangan zaman ini yang kita khawatirkan kalau sampai pendidikan nasional kita ini rapuh. Nah, tentu kita harus berharap ada semacam penguatan, ada sebuah perubahan juga untuk kurikulum pendidikan ke depan masyarakat Indonesia. Kita bisa melihat bahwa sebuah perkembangan zaman, Indonesia merupakan center of interest di dalam sebuah bangunan yang besar, tentu global dunia. Karena kita memiliki sumber daya yang sangat kaya. Misalkan hutan kita sangat kaya, lautnya kita sangat kaya, airnya kita sangat kaya, mineralnya, energinya, semuanya sangat kaya. Tentu bangsa-bangsa lain melihat bahwa mereka membutuhkan Indonesia. Nah, tetapi kalau kita di dalamnya rapuh, tentu menjadi sebuah ketakutan itu sendiri. Nah, kita jangan dibayangi ketakutan oleh bayangan kita sendiri, karena kita menilainya dengan cara yang salah seperti itu. Maka harapan dari saya sebagai orang yang mengamati seni, budaya, dan perkembangan sosial, kita berharapnya bahwa sebuah kekuatan yang sangat arif tentu dimulai dari sebuah peraturan yang benar. Kita berharapnya pemerintah di dalam ini harus arif ya, untuk memperhatikan nilai-nilai yang berkembang sekarang ini menjadi sesuatu yang sangat baik ke depannya. Kalau dimunculkan, kalau pendidikan ya, lebih dimaksimalkan lagi tentang adanya pendidikan ya semacam seperti dulu ya, pendidikan moral, etika, ya, sejarah, kewiraan, penanaman pemahaman tentang pengamalan Pancasila. Ini nilai-nilai kearifan yang sudah dibangun sedemikian bagus oleh para founding father kita. Tentu harus dijaga terus. Karena kita hidup di sini. Ya, keanekaan kita, kebinekaan kita, ya, pluralisme ini. Hanya ini payungnya, hanya ini fondasinya, Pancasila. Gitu. Nah, tetapi kalau Pancasila itu sendiri, ya sudah semakin lama sudah makin rapuh, ya kan? Kita sangat khawatir itu. Tentu kalangan Islam pun mempertahankan itu. Di mana kelompok-kelompok Islam yang tidak mempertahankan Pancasila? Mungkin ada kecil sekali. Tetapi dukungan pengaman itu datangnya tentu dari umat Islam. Karena kemerdekaan ini esensinya sebuah pemikiran itu datangnya tokoh-tokoh Islam ketika itu. Jadi Pancasila itu dibangun oleh Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya di belakangnya ada berbagai unsur dan pendapat. Secara itu untuk memperkuat kebudayaan kita agar kebudayaan kita ini tidak bergeser nilainya, bahkan menguatkan nilai-nilai budaya dan peradaban kita. Tentu datangnya dari semua pihak, terutama pemerintah. Kalau pemerintah concern ke situ,
care ke situ, tentu masyarakatnya juga akan menjadi bagian daripada untuk memperkuat itu sendiri, nilai-nilai. Yang paling saya khawatirkan adalah tentang pendapat daripada bangsa lain bahwa bangsa kita bangsa yang ramah, gitu. Bangsa yang sangat bersahaja, bangsa yang sangat toleransi. Kemudian itu menjadi sebuah catatan yang sangat tidak baik, nantinya bergeser ya, dari ramah menjadi tidak ramah. Tentu penguatan nilai-nilai kebudayaan itu harus dikuatkan sehingga orang masih bisa melihat bahwa keramahan itu ada. Keramahan itu kan tidak ada, tentu bergeser dari ekonomi pertamanya yang menyebabkan itu. Susahnya orang mencari kerja, ya, persaingan semakin ketat di dalam mencari lapangan pekerjaan, ya kan, sehingga jurang pemisah antara miskin dan kaya semakin tinggi, ya kan. Kemudian westernisasi, ya, masuk tidak ditanggapi atau tidak dilihat sebagai sebuah tantangan. Gitu. Kita boleh mendapatkan sesuatu dari luar, tetapi kita harus serap dulu. Yang baik kita ambil, yang jelek ya tentu kita tidak ambil, seperti itu. Nah, yang kita khawatirkan kan banyak sekarang ini masuk globalisasi ini belum siap, ya, masuknya bangsa lain ke kita, masuknya budaya lain luar ke Indonesia, masuknya ya berbagai hal lah, masuk produk-produk dari luar yang bisa mempengaruhi tingkat perkembangan masyarakat kita sendiri. Apa yang kita miliki sekarang semuanya dari luar. Tahun-tahun ini yang kita sangat miris, ya, kadang terngiang-ngiang juga di benak kita, yang kita khawatirkan bagaimana Indonesia ke depan, gitu kan, dengan melihat situasi perkembangan politik, ekonomi, budaya sekarang ini seperti ini. Gitu. Ya tentu kita mulai dari pendidikan bangku sekolah yang paling rendah. Kita mulai mengajarkan nasionalisme itu penting, kebangsaan itu penting, agar supaya generasi kita ke depan itu lebih siap, ya, bersaing dengan masyarakat global. Karena kita kan kepulauan ini paling bahaya. Kalau sampai terkoyak, ya, kalau sampai kita tidak kuat menjaganya, maka yang kita bisa khawatirkan itu ada sebuah perubahan yang sangat kita tidak inginkan. Nah, saya melihat seperti itu. Kenapa? Karena sudah mulai kelihatan dari hal-hal yang kecil, gitu, yang sejarah sudah diputarbalikan, ya kan, cerita-cerita sudah mulai dirubah-rubah. Tentu ini juga bisa mengganggu pikiran orang-orang di zaman sekarang. Apa betul zaman seperti lampau itu seperti itu? Apa betul zaman ini seperti ini? Gitu. Karena muncul sekarang sangat mudah, dunia hanya di dalam satu genggaman. Itu yang paling berbahaya. Mulai dari sekarang kita berharap agar supaya orang-orang tua di rumah itu memberikan ya kearifan kepada anak-anaknya agar supaya dapat memahami teknologi dengan baik. Karena dari satu tangan ini bisa merubah mindset dan kehidupan orang. Berpola pikir orang bisa berubah, pandangan orang bisa berubah hanya dalam satu hitungan detik dan jam. Sangat berbahaya teknologi kalau kita tidak arif. Ya, yang paling bahaya itu teknologi. Teknologi global ini, ya, sangat cepat perkembangannya dan sangat dapat mempengaruhi tingkat kehidupan para anak-anak, ya, sampai ke tingkat yang lebih dewasa. Maka yang lebih tahu harus memberikan pengetahuan kepada orang yang kurang begitu tahu. Terus seterusnya dan seterusnya gitu. Agar supaya kita bisa menjaga kehidupan kita ini lebih baik ke depannya dan bersaing pada masyarakat global, tentu bisa masih mempertahankan Republik Indonesia ke depan. Mungkin Pak, kalau untuk pemerintah Pak untuk mengontrol lagi Pak, ya? Ya tentu di setiap pemerintahan dari zaman ke zaman tentu memiliki satu program yang
yang berkesinambungan. Ada beberapa program-program yang berbeda tentu ada. Setiap pemerintahan tentu ada. Tetapi kita berharap untuk sekarang pemerintah harus lebih concern kepada soal ini. Karena kalau tidak yang kita sangat khawatirkan bahwa ya inilah waktunya kita bekerja bersama-sama. Pemerintah, rakyat, ayo sama-sama kita menjaga ya nilai-nilai Pancasila, ya nilai-nilai kebinekaan ini harus kita betul-betul jaga.